Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Karis Tajudin dari Tempo Institute. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang storytelling yang digunakan untuk menulis pejuang iklim atau untuk menulis tentang perubahan iklim. Nah, tapi masalahnya adalah mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa sih harus storytelling? Waktu kecil gitu kan, kita sering mendengar cerita rakyat dari berbagai daerah. Diceritakan oleh guru kita atau mungkin diceritakan oleh orang tua kita sebelum tidur. Ada bawang putih, bawang merah, malin kundang, batu menangis, lutung kasarung, dan lain sebagainya. Waktu gedean dikit, kita mungkin juga familiar dengan film-film, ya kan, kartun yang menarik dari Disney, misalnya tentang Cinderella, The Ugly Duckling, Putri Salju, Tujuh Kurcaci, serta yang terakhir misalnya ada film tentang Aladdin. Nah, film dan cerita itu mampu menyihir kita dan anak-anak di seluruh dunia. Pertanyaannya adalah kenapa sih cerita itu bisa begitu menarik buat mereka gitu kan ya. Bahkan buat orang dewasa seperti kita saat ini. Nah, karena mendongeng adalah seni penyampaian pesan paling tua dan paling berpengaruh. Itulah yang disebut storytelling. Nah, secara tradisional di zaman dulu storytelling ini dilakukan secara lisan, dari mulut ke mulut. Termasuk orang tua kita yang menceritakan kepada kita dongeng sebelum tidur, ya kan, pakai lisan. Nah, kini saat ini ada banyak sekali profesi yang memakai storytelling, macam-macam. Ada misalnya iklan yang memakai teknik storytelling. Jadi orang nggak lagi disajikan produknya seperti apa, nggak langsung seperti itu, tapi kadang-kadang dikasih cerita dulu. Nah, setelah cerita baru disuguhin, ini loh produknya begitu. Nah, para penulis menerapkan teknik mendongeng ini juga untuk memikat pembacanya. Ada banyak sekali majalah atau media massa yang memakai teknik ini untuk memikat pembacanya. Nah, bercerita atau storytelling menjadi penting karena cerita itu nggak hanya menyampaikan informasi. Kalau berita itu hanya menyampaikan informasi, ada 5W1H dan segala macam. Tapi cerita nggak berhenti hanya menyampaikan informasi. Cerita itu juga menggugah emosi. Setelah emosi tergugah, pada akhirnya apa? Orang bertindak. Nah, akhir dari cerita itu adalah bagaimana menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu. Itulah kenapa kita lihat misalnya banyak sekali kitab suci yang memakai storytelling atau memakai cerita untuk menggerakkan orang berbuat kebaikan. Ada Bhagavad Gita, ada Alkitab, ada Al-Quran, yang sebagian besar isinya adalah tentang cerita. Ada Mahabharata dan Ramayana yang diceritakan di bawah Bhagavad Gita. Ada cerita tentang Nabi Musa, ada cerita tentang banjir bandang Nabi Nuh yang diceritakan di Alkitab maupun di Al-Quran. Nah, semua cerita-cerita itu dikisahkan di kitab suci untuk apa? Untuk memantik emosi dan kemudian membuat manusia tergerak melakukan kebaikan. Itulah juga kenapa kita perlu memakai storytelling untuk menyampaikan pesan tertentu. Lalu permasalahannya adalah pertanyaan kedua, apa kaitan storytelling dengan perubahan iklim? Ternyata masih banyak penduduk Indonesia itu yang belum percaya bahwasanya perubahan iklim itu disebabkan oleh manusia. Dari hasil survei YouGov ada sekitar 18% orang Indonesia yang yakin bahwa perubahan iklim itu bukan karena manusia. Bahkan 6% lainnya itu yakin bahwasanya nggak ada perubahan iklim sama sekali. Jadi nggak usah perlu berbuat apa-apa. Nah, dari survei yang dilakukan oleh YouGov itu Indonesia itu dari 23 negara yang disurvei, Indonesia itu menempati ranking pertama orang paling banyak yang nggak percaya bahwasanya perubahan iklim itu disebabkan oleh perilaku manusia. Nah, apakah ini karena tidak ada pemberitaan atau nggak ada tulisan atau nggak ada opini yang menggugah orang untuk meyakini bahwasanya perubahan iklim itu disebabkan oleh manusia? Nggak juga, banyak. Media cetak, media elektronik, media online, banyak yang memberitakan peristiwa dan kebijakan yang terkait dengan krisis iklim. Termasuk banyak juga tulisan-tulisan tentang solusi gimana sih cara mengatasi krisis iklim ini. Tetapi masalahnya adalah kenapa masih banyak orang yang
menyangkalnya, nggak percaya adanya perubahan iklim. Kemungkinan besar hal itu terjadi karena sebagian besar berita tentang perubahan iklim atau tentang krisis iklim itu nggak nyambung, keputus antara perubahan iklim, antara isu perubahan iklim dengan kehidupan sehari-hari masyarakat kita. Jadi jurnalis atau penulis sering menulis tentang perubahan iklim itu hanya masalah sains, hanya teori-teorinya, dan kemudian ada data, grafik, lalu ada kutipan dari ahli, tapi itu nggak nyambung sama kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, berita-berita kayak begini ini akan lebih menarik kalau kita bisa nyambungin antara isu krisis iklim, antara perubahan iklim yang terjadi karena manusia itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, caranya bagaimana? Untuk mengaitkan keduanya, storytelling adalah salah satu solusinya. Dengan bercerita, kita akan bisa membuat permasalahan perubahan iklim yang mungkin agak pelik itu menjadi lebih sederhana, dan kemudian juga bisa menggerakkan orang karena emosinya tersentuh. Kemampuan storytelling dalam menggugah emosi inilah yang membuat bercerita menjadi cara yang ampuh untuk mengangkat isu perubahan iklim. Bersama saya, Karis Tajudin, kita akan belajar bagaimana cara menggugah kesadaran masyarakat akan perubahan iklim dengan teknik storytelling. Di kelas ini kita akan membahas apa itu storytelling, apa pentingnya dalam mengatasi perubahan iklim. Kita juga akan belajar memahami krisis iklim dan peran pejuang iklim, serta bagaimana menulis isu perubahan iklim dengan teknik storytelling. Anda bisa mendapatkan kelas ini di www.tempoinstitute.com. Selamat mengikuti.